Percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Shalom. Selamat pagi semua. Saya mau tanya, seberapa banyak kita yang diberkati selama 1 minggu ini sampai kita hari ini ada di tempat ini? Lambaikan tangan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua tanpa satu orang pun yang tidak diberkati dan tidak disertai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau persiapkan nanti kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita bahwa hanya Tuhanlah penolong kita. Dia yang setia senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Terima kasih.
kehadiran kami pagi ini. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih. Buat 1 minggu lamanya kami sudah melewati perjalanan suka dan duka. Tapi kami percaya Kau ada bersama kami. Sehingga kami sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersatu hati untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Menyembah Engkau Bapak. Allah kami satu-satunya yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di bumi dan di surga. Boleh beli senyum kiri dan kanan kita ya. Mungkin tos dari jauh saja ya. Tuhan mengasihi saudara semua. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Mari kita sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita.
Tuhan, amin. Karena tak ada lain yang dapat kita tinggikan, yang layak kita puja selain Tuhan Yesus kita, Allah kita yang dahsyat. Dia sudah bangkit, dia menebus kita oleh sebab kita diberikan kuasa, amin. Aku
Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya. Sekali lagi katakan selamanya. Haleluya. Allah sumber senantiasa menolong kita. Dia hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Dan dia adalah penolong kita yang setia. Dan senantiasa memenuhi keperluan kita. Bahkan dia tidak pernah mengecewakan. Kita mendengarkan suara firman Tuhan melalui hambanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh sahabat kami, Engkau penolong kami yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia
Tuhan setia. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, sungguh janji-Mu tidak pernah meleset. Itulah sebabnya kami bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini, yang sekali lagi baru saja dengan puji-pujian Engkau menguatkan kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami ketenangan, supaya kami bisa membuka hati dan pikiran kami mendengar firman-Mu. Karena kami yakin firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah siap beribadah bahkan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohonkan doa ini dengan meminta dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih teman-teman yang sudah memimpin pujian. Selamat pagi. Kok sepi ya? Selamat pagi. Selamat ya, gedung baru ya. Ya, lebih besar dan lebih nyaman. Bapak Ibu bisa duduk di situ, memuji Tuhan, beribadah bersama. Tentu kita memohon, semua memohon bahwa kita semakin rajin beribadah. Ya, oke. Saya mau mengucapkan selamat, dan hari ini lagu semuanya tentang betul-betul tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbicara mengenai iman dan berbicara mengenai kuasa Tuhan. Hari ini saya mendapatkan tema impartasi kuasa Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari kita membuka Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Oke, kita membaca satu ayat ini bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita baca dari ayat yang ke-10. Bersama-sama, ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Inggris dikatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Di situ dikatakan strengthens me, berarti Dia betul-betul menguatkan kita karena Dia adalah kekuatan kita. Nah, setiap kita percaya, yang percaya kepada Tuhan, maka kita sudah mempunyai kuasa Tuhan di dalam diri kita. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi diminta, karena Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya. Pasti di dalamnya itu ada impartasi, ada kuasa Tuhan yang diberikan. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, sebetulnya kuasa Tuhan ada di dalam diri orang itu. Termasuk saudara dan saya, diri kita. Dan itu semua adalah pemberian Tuhan. Nah, tujuannya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
Ini adalah perkara-perkara sebetulnya di dalam kita memberitakan nama Tuhan Yesus. Bukan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan pada hal-hal yang sifatnya jasmani. Tetapi betul-betul ini adalah spiritual war, peperangan rohani. Jadi dalam kehidupan kita bukan hanya mengerjakan usaha-usaha kita supaya kita mendapatkan uang atau penghasilan atau mata pencarian supaya kita bisa bisa hidup di dalam dunia ini, bukan itu saja. Tetapi kita melayani dan khususnya memberitakan firman Tuhan. Celakalah kita orang Kristen yang tidak pernah memberitakan kabar baik atau keselamatan itu kepada orang lain. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Lalu kita sudah mendapatkan jaminan hidup kekal. Lalu pekerjaan kita sudah selesai. Tugas-tugas rohani kita sudah selesai. Tidak, justru itu awal dari perkara-perkara yang harus kita sampaikan kepada orang lain mengenai Tuhan Yesus. Nah, kekuatan di sini adalah kekuatan untuk bertahan, untuk kita memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan di sini adalah kekuatan untuk bertahan memberitakan Injil. Jadi masalahnya adalah bukan masalah pekerjaan, bukan masalah susahnya, tetapi adalah masalah iman yang ada di dalam pemberitaan kabar baik itu, pemberitaan Injil itu, yang dibutuhkan adalah iman yang sangat besar. Jadi tanpa mengenal lelah, tanpa punya rasa ingin berhenti atau mundur, terus berjeli lelah dan berjerih payah. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1 Timotius 4, 10 sampai 11 dikatakan di situ, itulah sebabnya kita berjerih payah, bukan berjerih lelah lagi, berjerih payah. Kalau lelah itu hanya capek, tapi payah artinya berjuang dengan sekuat tenaga. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Tadi lagu kita ya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Ya, karena pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah itu semua. Nah, ini kepentingannya adalah buat kepentingan iman kita, supaya kita bisa bertahan melayani Tuhan. Saat berada di pedalaman, saat menjalankan misi Tuhan, saat kita berjuang untuk seluas-luasnya memberitakan Injil, seluas-luasnya kita melayani, iman ini adalah yang dibutuhkan. Dan iman ini bisa bertahan karena apa? Karena kita mendapatkan impartasi dari Tuhan. Apa itu? Yaitu kuasa Tuhan. Kita tidak menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak menggunakan opo-opo. Kita tidak menggunakan pernah lihat ya di atas rumah yang ada cerminnya, ada kacanya, ada gambar macan menggigit pisau, ya, ngoheng, ya, ada lima sudut. Kita tidak percaya itu, kita tidak percaya kepada penyembahan berhala supaya kita bisa bertahan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi yang harus kita minta lagi? Apalagi yang harus kita butuhkan? Karena Tuhan sudah berada di dalam diri kita dan kuasanya ada di dalam diri kita. Impartasi, dalam bahasa Yunani metadidomi. Yang artinya membagikan sesuatu dalam pemahaman, pengenalan, sesuatu yang bermakna rohani. Meta, saya tidak tahu apakah Facebook mengganti namanya Meta, mengambil dari sini. Berjalan bersama dengan orang lain dan menemani dia. Didomi, lebih daripada sekedar memberi. Berarti apa? Berarti Tuhan itu memberi dalam segala kelimpahannya kepada kita. Kelimpahan, didomi itu adalah kelimpahan. Memberi sepenuhnya kepada orang lain dengan penuh rasa percaya. Jadi Tuhan itu percaya kepada kita. Bahwa ketika kita menjalani hidup ini, bahwa kita ketika melayani Dia, maka Dia percaya kepada kita bahwa kita akan kuat. Karena apa? Karena Tuhan mengimpartasikan kuasanya kepada kita. Dan itu kapan?
Sejak kapan? Sejak kita menerima Tuhan Yesus. Jadi mengimpartasikan berarti kita mendapatkan sesuatu yang berkelimpahan. Bukan materi, bukan uang, bukan material, bukan sesuatu yang duniawi dan jasmani, tetapi sesuatu yang rohani. Pertanyaan saya sekarang, kita ini sebetulnya, kita sebagai manusia, kita ini apakah manusia jasmani yang diberikan roh, atau kita ini manusia jasmani yang mempunyai rohani di dalam diri kita. Sekali lagi, apakah kita ini adalah manusia tubuh jasmani yang diberikan roh, atau kita ini adalah manusia rohani yang diberi tubuh jasmani? Berpikir sebentar ya. Kadang-kadang yang utama kita berpikir bahwa kita adalah manusia jasmani. Kemudian kita diberikan roh. Tapi sebetulnya Tuhan menciptakan kita adalah manusia rohani. Supaya bisa kita mengenal sesama dan memberitakan sesama. Maka Tuhan memberikan tubuh jasmani. Saudara-saudara sekalian, jawaban ini, pertanyaan dan jawaban ini harus kita pikirkan. Nah, Tuhan sudah memberikan tindakan yang melimpah ini kepada kita. Dan ini kata-kata yang dipakai ketika kita mengungkapkan bagaimana lautan melimpahkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Sama didomi. Ya. Berarti Tuhan dari kedalaman roh Tuhan melalui roh kita terjadilah impartasi. Jadi ketika kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu sebetulnya sudah terjadi impartasi kuasa Tuhan. Kalau kita ditolak ketika memberitakan tentang Tuhan Yesus, apakah kita langsung mundur? Apakah kita langsung tidak mau lagi menjelaskan kepada orang lain lagi atau kepada orang yang barusan saja? Lalu kita stop, tutup mulut, tidak mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus? Saudara-saudara, impartasi kuasa Tuhan itu betul-betul ada di dalam diri kita. Di Roma 1 ayat 11, saya minta mari kita baca Roma 1 ayat 11. Roma 1 ayat 11. Ya, Roma 1 ayat 11. Saya akan membacakannya. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. For I long to see you that I may impart to you. Jelas sekali dikatakan, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. Jadi artinya apa? Betul-betul Tuhan mengimpartasi. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Jadi sebetulnya kekuatan yang kita pikirkan selama ini, kekuatan yang kita nyanyikan selama ini, kekuatan yang pernah kita pikirkan selama ini, itu adalah impartasi. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya ketika melayani Tuhan. Kalau baru melayani saja sebentar dengan sesama pelayan ada gesekan, itu hal yang sangat kecil. Kita belum berhadapan kepada orang-orang yang betul-betul ada di depan kita yang akan membunuh kita, akan menganiaya kita. Suatu kali di bulan Maret tahun 1985, saya satu tim dengan teman-teman kantor melayani di Sabah, di Malaysia Timur ya, di Kalimantan Utara, di Sabah di situ. Kami ya mimpin pujian juga, nyanyi juga, jadi vokal grup juga, sharing juga, khotbah juga. Kami juga menjaga stand kaset-kaset rohani di depan juga. Nah, ketika di satu desa, kami ke 10 desa waktu itu, tahun 1985, teman saya sedang jadi MC di sini, ya, jadi worship leader. Dan saya juga sebentar lagi akan bertugas dengan teman-teman yang lain, saya duduk di situ. Dan gerejanya cukup besar seperti begini, karena di kampung,
Dan mereka tidak menggunakan AC, berarti jendelanya besar-besar dan jendelanya dibuka. Jendelanya dibuka. Bukan hanya samping kiri kanan, tapi juga di bagian belakang sana. Itu semua jendela. Dan pada saat itu sedang terjadi gejolak politik pada saat itu. Ya, kalau saudara-saudara masih ingat tahun 85 itu di Sabah, siapa yang bakal menjadi gubernur di situ ya. Terjadi pertikaian politik yang sangat keras. Bahkan ketika kami kembali dari Sabah pulang ke Jakarta, itu ada bom persis di desa itu. Nah, pada saat ibadah hari Minggu, kami sedang siap-siap melayani, itu ada dua truk yang besar menurunkan tentara. Dan tentara itu semua memegang senjata laras panjang dan mereka mengarahkan senjatanya ke gereja sini. Dan persis di depan saya itu kira-kira ada 10 tentara yang dengan laras panjang menghadap ke saya. Ya, jelas sekali. Itu saya baru umur berapa ya? Baru umur 27. Saya belum menikah itu. Kok sepi ya sekarang ya di sini? Saya umur 27 waktu itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah ini pelayanan misi saya yang pertama dan yang terakhir? Saya akan selesai sampai di sini Tuhan. Betul-betul mereka menghadapkan kepada kami semua. Dan matanya menuju kepada kami yang berada di panggung atau di mimbar ini. Nah, kalau sampai begitu, kekuatan apa yang harus bisa membuat kita bertahan? Apakah kekuatan fisik dengan badan yang besar dan berotot? Apakah dengan kekuatan kita berbicara kepada orang lain atau kepada orang itu supaya mundur? Karena kami sedang beribadah, jangan mengancam kami. Apakah kekuatan itu yang kita gunakan? Tidak. Kekuatannya adalah kekuatan yang datangnya dari Tuhan, yang tadi saya sebut impartasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan takut ya. Amin. Ada kuasa Tuhan? Amin. Yang jelas kita harus memberitakan kabar baik itu. Dan ini semuanya Tuhan lakukan untuk menguatkan siapa? Untuk menguatkan jemaat. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan berkumpul dalam satu komunitas yang disebut orang-orang Kristen. Itulah jemaat dan Tuhan menguatkan kita sebagai jemaat. Dan impartasi ini bukan sekedar kata-kata yang inspiratif, tetapi tidak mendorong melakukan tindakan atau action apa-apa. Kita berdiam diri saja. Bukan. Impartasi juga bukan kata-kata yang hanya menggairahkan spiritual kita. Enaknya didengar ya, enaknya dinikmati ya. Dan juga impartasi ini bukan kata-kata yang hanya dipelajari lalu didiskusikan lalu selesai. Keluar dari ruangan diskusi lalu selesai. Tetapi tidak mengubah mindset kita dan paradigma kita melayani Tuhan. Enggak ada kuasa. Jadi akhirnya apa? Apapun pelayanannya kita tidak punya kuasa. Pengalaman ini bukan sama dengan seperti pengalaman impartasi ini bukan sama seperti kita membaca sebuah buku pelajaran atau apapun, textbook dan mengikuti kuliah atau mengikuti instruksi ketika kita sedang belajar mengemudi seumpama contohnya. Bukan seperti itu. Jadi impartasi itu bukan hal-hal yang cuma didiskusikan dan dipelajari, tetapi betul-betul harus dialami. Ada experience di dalam diri kita. Kita mungkin sudah mencapai pengertian yang sangat tinggi, level yang sangat tinggi. Mungkin sudah hafal ayat, sudah hafal buku. Tetapi dalam kenyataannya kita masih duduk di kursi kita. Kita tidak beranjak dari kursi kita dan kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya bertepuk tangan di pinggir lapangan seperti penonton. Tetapi tidak masuk ke dalam lapangan itu sendiri. Sama-sama berjuang, bergerak dengan teman-teman yang lain. Kita hanya bisa jadi merasa lebih besar, bengkak. Karena apa? Karena pengetahuan saja. Pengetahuan religius dan keagamaan tentang Tuhan Yesus. Dengan segala pelajaran teologianya. Namun tidak ada perubahan apa-apa di dalam diri kita. Impartasi Tuhan itu tidak bisa akhirnya mengubah kita. Mengubah kehidupan kita.
akal kita, pikiran kita, hati kita. Kita hanya duduk sebagai pendengar. Atau bahkan kita sebetulnya sebagai pewarta, sebagai pemberita, tetapi kita duduk diam. Bisa saja yang memberitakan tidak orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengimpartasi, itu mungkin adalah orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Ya, ngomongnya belepotan, kata-katanya terputus-putus, terbata-bata. Tetapi bisa kita itu, hati kita berkobar-kobar. Seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Ya memang demikian, Tuhan memilih yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan yang berhikmat. Itu ada di 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Tuhan itu tidak memandang orang berpengetahuan tinggi. Tetapi dia memakai orang-orang yang melayani menggunakan hati. Nah, impartasi melalui orang-orang demikian justru bisa membuat kita bukan hanya tergerak, tapi kita bertindak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah itu justru dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini yang tadi kita baca, itu dikenal dengan surat sukacita, ya, letter of joy. Jadi di situ menggambarkan bagaimana Paulus, dia bekerja keras bagi Tuhan, tetapi dia menghadapi tantangan, tapi dia bisa tetap bersukacita. Kita biasanya tidak bersukacita itu kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Kita tidak tahu harus berbuat apa, besok makan apa. Ya saya rasa mungkin tidak pernah kita mengalami demikian ya. Kita masih bisa makan untuk besok, makan 3 kali. Ada saudara-saudara kita yang makan hanya 1 kali. Dan itu pun mereka mikir hari ini, besok makan apa? Apakah masih bisa makan? Tetapi masalahnya Paulus di sini dia bekerja keras meluaskan pemberitaan Injil. Banyak kesukaran, halangan, hadangan, aniaya, cercaan itu dihadapi oleh Paulus. Tetapi hati Paulus tetap sukacita. Mengapa? Karena ada impartasi kuasa Tuhan. Sebentar kita akan baca apa saja yang dikerjakan atau yang dialami oleh Paulus. Mari kita baca sekarang ya. 2 Korintus 11 ayat 22 atau 31. Saya akan bacakan buat saudara, tapi saudara boleh buka. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 31. Saya bacakan ya. Inilah kesukaran yang dihadapi Paulus. Oh sudah muncul di slide, it's very good. Ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 31. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku
tidak berdusta. Ayat 31, yes, sampai di situ. Saudara-saudara, banyak sekali apa yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus tetap bertahan, dia melayani Tuhan. Jadi yang melayani di sini, jangan langsung kecewa dan putus asa ya. Yang melayani sebagai usher, apapun itu. Ya, kameramen, ya, atau kamera girl, oke. Yes. Ya, keep strong ya. Oke, yang melayani musik, yang memain drum, sound system, apa saja alat musik di sini, yang menjadi WL, yang menjadi backup singers, apa saja. Yang di komisi wanita, di komisi pria, di sini ada komisi pria kah? Oke, di sini pria terpinggirkan. Wanita yang dimajukan. Oke, yes. So, bukan begitu. Jadi apapun pelayanan kita, kita maju terus. Nah sebetulnya Filipi pasal 4 ayat 13, nah, yang tadi kita sudah baca, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, itu sebetulnya sejajar dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, itu janji Tuhan. Di Filipi Tuhan sudah berjanji melalui Paulus, di Matius sudah distempel dengan sangat kuat bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan abad depan, tapi sampai akhir zaman. Jadi artinya apa? Janji Tuhan itu besar dan janji Tuhan itu pasti dia akan melakukannya. So, sekarang kita memahami kuasa Allah yang diimpartasikan kepada kita, itu menanggung perkara-perkara yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, yang seperti apa? Sebetulnya tadi saya sudah singgung sedikit, jadi bukan masalah jasmani, bukan masalah materi, bukan masalah uang, bukan masalah kesejahteraan hidup, tetapi adalah masalah spiritual di dalam diri kita. Sekali lagi ingat ya, kita adalah manusia spiritual, manusia rohani yang diberi tubuh jasmani. Jadi Tuhan betul-betul tahu, jadi Tuhan akan melengkapi kita karena kita adalah manusia rohani. Oleh sebab itu Tuhan perlengkapi. Kalau kita adalah manusia jasmani yang mempunyai roh, pasti Tuhan akan memperkuat jasmaninya. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia rohani. Supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan. Supaya nama Tuhan disebarkan. Dan banyak orang mengenal Tuhan. Saya pernah sampaikan ya di gereja lama. Saudara-saudara tahu bahwa ada 41.000 orang setiap hari meninggal tanpa pernah mendengarkan Yesus. Mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendengarkan nama Yesus yang adalah juru selamat dunia ini. Bayangkan 41.000 orang per hari meninggal. Dan mereka menuju mana? Mereka sudah pasti menuju neraka. Dan itu adalah maut. Di dalam Roma dikatakan upah dosa adalah maut. Maut di situ adalah bukan kematian yang kita kenal, meninggal dunia, bukan. Meninggal dunia itu ya cuma dari hidup ini di dunia lalu dia meninggalkan dunia ini masuk kepada kematian. Tetapi maut, upah dosa itu adalah maut, artinya adalah kematian yang selama-lamanya, kematian kekal. Apakah kita tega melihat orang yang belum percaya Tuhan, hidup dalam dosa, belum diangkat dari kegelapan dosa, masuk ke dalam jaminan kehidupan kekal? Apakah kita bisa berdiam diri? Kita harus memberitakan kabar ini kepada banyak orang. Dulu Paulus melawan Tuhan, tetapi dia sekarang berteman dengan Tuhan. Dia membenci orang Kristen, tapi sekarang dia menjadi sahabat orang Kristen. Dia menganiaya orang Kristen, tetapi sekarang dia mengasihi orang Kristen. Ketika dia belum bertobat, dia melakukan hal-hal itu, membenci orang Kristen, melawan Tuhan, menganiaya orang Kristen.
Dan Tuhan menangkap dia. Akhirnya Paulus bertobat dan berbalik. Akhirnya dia memberitakan Yesus. Dari mimbar ini, teman-teman, hamba Tuhan selalu menyuarakan kita harus memberitakan kabar baik. Pada saat Tuhan menangkap kita dan kita menerima Tuhan Yesus dan kita bertobat, pada saat itulah impartasi kuasa Tuhan ada di dalam kita. Itu datangnya dari Tuhan. Dan jadi kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan dan menjalani iman Kristen kita dan pelayanan Kristen kita dengan sekuat tenaga. Tuhan pasti menyertai. Janji Tuhan bukan hanya Dia menyediakan kuasanya, tapi Dia pasti akan menyertai. Ini sungguh-sungguh janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset, Tuhan tidak pernah melanggar janjinya, Tuhan tidak pernah menunda-nunda janjinya. Justru kita sendiri yang gak sabaran. Kita ingin menunggu, kita ingin cepat-cepat kuasa Tuhan dinyatakan. Tunggu, Tuhan punya waktu juga. Bagaimana caranya? Yaitu kita taat kepada Dia. Hanya itu saja, kita taat. Kalau Yosua mengelilingi tembok Yeriko bersama dengan bangsa Israel, kamu semua harus dalam 7 hari mengelilingi tembok Yeriko. Di hari pertama sampai hari ke-6, 1 kali. Tapi hari ke-7, kelilingi 7 kali. Hari pertama sampai hari ke-6, kalau tidak ada perintah apapun, jangan membunyikan trompet, jangan membunyikan nafiri, jangan menabuh gendang, jangan membunyikan tamborin, jangan ada yang berteriak, jangan ada yang berseru, jangan ada yang bernyanyi. Tahan, tunggu waktunya pada hari ke-7. Dan kamu mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan mari kita shout, kita berteriak, membunyikan semua bunyi-bunyian. Tamborin, simbal, gendang, alat tiup semua dibunyikan. Pada saat itu maka kuasa Tuhan akan turun. Yaitu tembok Yeriko rubuh. Jadi kita harus sabar menunggu Tuhan. Memang ada kuasa, tetapi jangan buru-buru. Nah, kalau kita tidak taat, berarti kita sudah menumbuhkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Balik lagi bahwa kita akhirnya, apa? Akhirnya kita bisa bilang beriman, tetapi sebetulnya kita tidak sabar. Dan artinya kita tidak taat, dan artinya apa? Itu menumbuhkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang tidak baik. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang buruk. Dia kalau memberi kompas, kompasnya tidak kompas yang rusak. Kompas yang bisa berfungsi, masih bisa berfungsi. Tuhan tidak pernah memberi yang keliru, tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah meleset, nggak salah. Dia tidak pernah salah. Dia memberikan yang salah, lalu dia bilang, sorry ya, salah ya, keliru saya. Gak pernah tuh. Tuhan selalu memberikan yang tepat. Apa saja tepat. Tepat waktunya, tepat orangnya, tepat siapa yang dibidik. Tegurannya juga tepat. Itu membentuk kita, menegur kita, dan memperbaiki kesalahan kita. Supaya kita tidak mundur dari pelayanan. Supaya kita tidak merasa kecewa, suam-suam kuku, malas melayani gereja. Jangan sampai saudara-saudara kecewa dengan gereja. Ini tempat kita berkumpul bersama dalam satu komunitas di mana kita beribadah, kita dikuatkan iman kita, dan kita keluar dari gereja, kita melayani Tuhan. Selalu memberitakan kabar baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay strong. Tetap melayani sampai Tuhan datang lagi untuk yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami hanya mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan. Kami lupa ternyata Engkau mengimpartasikan kuasa-Mu kepada kami. Bapa di surga,
Banyak hal yang membingungkan kami, yang melemahkan iman kami. Di dunia ini banyak magnet yang menarik kami kepada hal-hal yang melenceng dari iman kami. Iman percaya kepada Engkau. Sehingga kami tidak melihat kehadiran-Mu, tidak mengalami kuasa-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Siapkan kami untuk bertempur kembali. Memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Menghibur orang-orang yang merasa kecewa. Menguatkan teman-teman yang lemah. Mendorong saudara-saudara yang sudah setback, yang sudah mundur. Tuhan tolong Engkau memberikan kami kuasa-Mu, supaya kami maju terus, siap bertempur. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Bagi yang baru melangkah melayani, ataupun mereka yang sudah lama melayani. Sekali lagi Tuhan ampuni kami. Hari ini hari Minggu, hari Ahad, hari perhentian Tuhan. Saatnya kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berlutut dan meminta kuasa Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, nama yang terindah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada teman-teman worship leader. Semua merasa fresh hari ini? Diberkati? Haleluya. Ya, mungkin kemarin ada yang pergi keluar kota liburan ya, karena hari ini hari terakhir dan besok kita harus beraktivitas kembali dan merasa segar pikiran atau mungkin tubuhnya. Tapi hari ini kita lebih fresh lagi karena jiwa dan roh kita disegarkan kembali. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tutu Sukendro. Tuhan memberkati Bapak. Saya akan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk kita semua. Perhatikan, yang pertama, sebelum saya memberikan pengumuman, saya mau menanyakan terlebih dahulu, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hari ini hadir di tempat ini mengikuti ibadah ini? Boleh angkat tangannya? Gak ada ya? Oke. Mengucap syukur semua. Saya lanjutkan pengumuman untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah ibadah ibadah RBI, Remaja Bethel Indonesia, akan dilaksanakan pada siang hari ini, ya, tepat pukul 12 siang secara onsite di gedung 52 ini di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, bisa diingatkan kembali agar mereka dapat beribadah siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah ibadah ABI atau Anak-anak Bethel Indonesia, itu pada tanggal 15 Mei, yaitu minggu depan, tetap berjalan seperti biasa, yaitu di ibadah dalam jam 8 online via YouTube, ya, dan bisa didampingi oleh Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah wanita Bethel Indonesia, itu tanggal 11 Mei masih diliburkan. Jadi akan diadakan kembali pada hari Rabu mendatang, yaitu tanggal 18 Mei 2022 di gedung 35. Itu dalam program Wanita Cakap Berdampak. Ya. Jadi 4 dan 11 Mei diingat kembali bahwa itu masih libur, akan diadakan kembali pada tanggal 18 Mei. Yang berikutnya adalah ibadah doa yang diadakan setiap hari Kamis, diadakan pada pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore di gedung 35 dengan tetap mengikuti prokes. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ikut berdoa bersama, disilakan hadir. Kemudian yang kedua adalah Youth Community, itu diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 7.30 atau jam setengah 8 malam di gedung 35. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah komunitas Pasutri di Lambar Timur yang diadakan pada tanggal 18 Mei
Ya, pada hari Rabu mendatang juga 18 Mei 2022 diadakan pukul 19.30 dengan pembicara PDM Gunawan Chandra dengan tema Mamon yang Jujur. Ya, Bapak Ibu yang terlibat dalam atau sebagai pasutri, pasangan suami istri bisa hadir ya dengan mengikuti ibadah pasutri tersebut. Itu saja yang dapat. Ibadah berikutnya adalah pada hari Minggu 15 Mei 2022 pukul 8 pagi itu dengan judul dengan tema Powerless dengan pembicara adalah Pendeta Budianto Lim. Bapak Ibu untuk program baca Alkitab kita tetap bisa mengikutinya bagi Bapak Ibu terutama yang susah untuk membaca Alkitab bisa mengikutinya melalui YouTube yang diadakan setiap hari. Itu adalah program baca Alkitab kita dari GBI Jelambar Timur dapat diikuti setiap pagi. Kita akan mengadakan persembahan syukur kita. Ini akan diadakan 2 kali. Yang pertama adalah operasional gereja dan kedua adalah untuk mendukung penyelesaian gedung kita di tempat ini. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu dan kami juga Tuhan sudah diberkati Bapa dalam kehidupan kami apapun profesi pekerjaan kami. Maupun kami orang dewasa maupun anak-anak. Biarlah Tuhan kami mau menggalikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Dan biarlah Bapa ini untuk membantu pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Ucapan syukur dan puji.
dengan ucapan syukur. Dan nanti kami minta Ibu Gembala untuk naikkan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Luar biasa firman-Mu pada pagi ini mengatakan segala perkara Engkau dapat menanggungkan semuanya dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau luar biasa Allahku, segala perkara dapat ditanggung oleh Allah. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Allah kami peduli dengan kehidupan kami. Allah memperhatikan kami dari hari ke hari. Tak pernah Allah tinggalkan kami. Oh Yesus, kami berterima kasih kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berada di dalam bait Allah. Kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Kami disegarkan oleh puji-pujian. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang ajaib. Allah kami yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Allah. Pengharapan kami hanyalah pada-Mu saja. Hanya Engkau sajalah ya Bapa yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Di luar Engkau kami akan binasa. Di luar Engkau kami akan terhilang. Oh Yesus, oleh sebab itu pagi ini Bapa, sadarkan kami seluruh jemaat telah kami mendengarkan firman Allah. Engkau menanggung segala sesuatu, segala perkara Engkau dapat menanggung Tuhan bagi kami Allah. Kami berterima kasih, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kehadiran mereka pada pagi ini hanya Engkau saja yang tahu hati dan pikiran mereka. Ada di antara mereka mungkin datang dengan masalah. Ada yang mungkin antara mereka ada yang datang dengan sakit Tuhan. Mata Allah memandang dan melihat semua. Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Dengan keberadaan apapun yang kami hadir pada pagi hari ini. Allah menjamah kami, Allah menolong kami, Allah memberikan kekuatan iman kepada kami. Agar kami tetap bersandar dan berpaut teguh kepada Engkau saja. Terima kasih Allah, singkirkanlah segala kebimbangan, singkirkanlah segala kekhawatiran, singkirkanlah segala ketakutan. Tapi berikanlah pada kami hati yang berharap terus kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup dan berkuasa. Engkau dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, menaikkan syukur kepada Engkau. Tak pernah Engkau tinggalkan jemaat Selambar ini, selalu Engkau memberkati dengan firman. Firman yang hidup, firman yang membangkitkan iman. Firman yang menyadarkan kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami berterima kasih Allah. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini Allah,
Hamba menyerahkan seluruh kegiatan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka, hamba percaya Allah tidak tinggalkan mereka. Allah memberkatikan seluruh jemaat dengan segala usaha kegiatan pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah dapat mencukupkan kehidupan mereka dari hari ke hari. Allah tidak membiarkan anak-anak-Mu Tuhan dalam keadaan yang susah sulit yang tak dapat diatasi Bapa. Kami naikkan syukur kepada Engkau Gembala yang baik Yesus. Engkau ada di tengah kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah. Kami berdoa bagi saudara kami jemaat yang masih berada di tempat rekreasi, yang belum kembali lagi ke Jakarta Tuhan. Mungkin saat ini mereka dalam perjalanan pulang atau dimanapun mereka berada. Hamba mohon perlindungan Allah bagi mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga pada minggu depan kami boleh kembali berkumpul di dalam bait Allah untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, dan Allah kami yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Hamba naikkan syukur kepada-Mu seluruh jemaat ini. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Lawatan Allah terjadi bagi jemaat Tuhan. Pada saat ini mungkin dalam rumah-rumah tangga mereka ada yang sakit Allah. Hamba berseru di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah Engkau menjamah tiap-tiap mereka yang sakit di rumah-rumah mereka. Allah menyatakan kasih-Mu kepada mereka Allah. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada-Mu. Kami yakin pada pagi ini Allah dengarkan apa yang kami serukan kepada-Mu Tuhan. Engkau mendengarkan kami Bapa, Engkau melihat kami, Engkau menyambut kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Sebentar kami akan meninggalkan bait-Mu ini sebelumnya Bapa. Hamba mohon kiranya pertolongan Tuhan. Pada hari siang hari Engkau kami berjalan dengan tiang awan. Malam hari kami berjalan dengan tiang api, menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan jemaat Selambar, selalu menyertai dan memberikan pertolongan. Pada siang hari kesejukan yang mereka rasakan, malam hari kehangatan yang mereka rasakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah seluruh doa yang dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang.